Nah, untuk melihat bagaimana gerakan gear-gear ini pada percepatan 1, percepatan 2 dan seterusnya, kita akan melihat seperti apa gerakannya. Tapi sebelum itu kita beri tanda dulu supaya mudah nanti memahaminya. Ini bagian dalam yang paling dalam sekali, saya beri nama gear main sub 1. Berarti gear yang paling dalam itu hubungannya kalau pada gambar itu di sini. Jadi kita beri nama saja ini M1, kemudian ini M2, ini M3, ini M4. Ingat pada buku nanti namanya tidak seperti ini. Ini hanya untuk agar mudah memahami saja. Jadi kita kasih langsung nama saja, ini gear counter sub 1, counter sub 2, counter sub 3, counter sub 4. Nah, pada posisi ini sudah kondisi percepatan sedang berada pada posisi netral. Ya, walaupun main sub ini berputar karena engine sudah beroperasi, tetapi putaran belum disampaikan, belum diteruskan menuju counter sub. Artinya putaran pun belum diteruskan menuju gear depan. Nah, ketika seperti yang saya gambarkan di depan tadi, pengendara menginjak handle persneling, kemudian shift arm mulai menarik shift drum satu kali langkah ke depan seperti ini, maka kita akan melihat ada gear yang akan bergerak. Lihat, nah mudah-mudahan bisa dilihat ada gear yang bergerak menuju bawah. Kalau tadi kita lihat pada gambar, ini berarti yang bergerak adalah counter sub 2. Ini 1, ini 2. Kalau pada gambar ini seperti ini. Kalau pada gambarnya seperti ini. Jadi kalau sudah satu kali handle digerakkan, berarti gear yang ini akan bergerak ke bawah. Dan di bagian gear ini juga terdapat lubang yang memungkinkan bagian sini masuk ke dalam lubang yang ada pada gear ini. Dengan demikian, pada awalnya putaran main sub diteruskan oleh dua gear ini karena ini yang terhubung langsung dengan main sub, tetapi tidak diteruskan oleh gear yang berlawanan karena gearnya sedang dalam keadaan bebas. Tapi setelah ini masuk ke sini, maka gear tadi diteruskan ke sini akan bisa diteruskan ke sini. Kita pelan-pelan saja supaya bisa dipaham. Pada awalnya putaran dari main sub itu bisa diteruskan oleh dua gear ini karena gear ini terhubung langsung. Keempat gear ini pada dasarnya selalu berhubungan. Ini harus diingat. Kemudian tetapi gear ini berhubungan gear yang tidak bisa memutarkan sub pada counter sub. Karena gear ini dengan ini itu loss. Yang memutarkan counter sub itu ini dengan yang ini. Jadi counter sub 2 dengan counter sub 4 yang saya beri nama di sini. Nah, setelah tadi ada gerakan gear counter sub ini menuju ke bawah dan bagian sini masuk ke bagian dalam sini sehingga mereka menjadi satu. Dengan kata lain, gear yang ini sudah sama dengan gear yang ini. Nah, secara otomatis putaran yang tadi diteruskan oleh counter sub, putaran yang diteruskan oleh main sub menuju gear ini sudah bisa diteruskan ke sini dan bisa disampaikan ke sini. Ketika ini ikut berputar dengan yang ini dan ini ikut berputar dengan yang ini, maka ketika itulah counter sub mulai berputar. Maka saat itulah percepatan 1 sudah terjadi pada transmisi jenis manual. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan percepatan 2 supaya contohnya lebih bisa dipahami. Nah, kalau tadi kita lihat gerakan yang bergerak itu counter sub gear pada counter sub yang ini, maka setelah pengendara ingin melakukan percepatan 2, gear yang ini pertama terlepas dulu. Itu memastikan bahwa kondisinya kembali seperti ini. Sebelum ini masuk percepatan 2. Pertama dia akan terlepas dulu, lihat lagi. Pertama dia akan terangkat dulu. Nah, ada gerakan terangkat. Ini memastikan semua gear kembali bebas. Setelah terangkat, barulah salah satu gear yang lain pada main sub, tidak bisa diputar kalau tidak bisa bergerak kalau tidak diputar. Nah, gerakannya kecil sekali, mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ada gerakan kecil sekali ini. Setelah ini naik, maka ini bergerak. Mudah-mudahan bisa dilihat. Setelah ini naik, maka ini akan bergerak ke bawah. Mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ini bergerak ke bawah. Ini nomor 3. Kalau kita lihat lagi 1, 2, 3. Kalau kita lihat pada gambar persisnya seperti ini.
Yang ini bergerak ke sini. Ilustrasinya seperti ini. Nah, tadi putaran dari putaran dari crankshaft yang diteruskan mainshaft itu bisa diteruskan oleh dua gear ini dengan ini. Kemudian setelah percepatan satu dibebaskan atau netral, maka gear berikutnya yang akan bergerak untuk percepatan 2 adalah mainshaft 3 seperti yang dilihat pada komponen utama transmisi tadi. Setelah ini bergerak ke sini, dilihat lagi yang ini tadinya bergerak bebas, artinya dia tidak bergerak dengan shaftnya, tetapi ini dengan ini selalu berhubungan. Ini berhubungan, ini berhubungan, ini juga ini sama ini, pokoknya selalu berhubungan. Nah, setelah ini berhubungan dengan sini, menempel karena gerakan menurun tadi, maka putaran oleh gear ini sudah sama dengan ini. Dengan kata lain, gear ini sudah meneruskan putaran gear yang ini. Atau simpelnya, gear ini sudah meneruskan putaran mainshaft. Ketika dia meneruskan putaran mainshaft dan dia terhubung dengan gear yang ada di seberangnya pada countershaft, dan gear pada countershaft sendiri sudah terhubung dengan shaftnya countershaft, maka secara otomatis putaran dari mainshaft kemudian diteruskan oleh gear yang ini, kemudian kepada gear yang ini diteruskan ke sini, maka putaran akan sampai ke output shaft atau countershaft. Saat itulah percepatan 2 mulai terjadi. Gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini memang agak rumit, tapi saya rasa bisa dipahami dengan mudah. Tadi percepatan 1 dan percepatan 2, jika kita ingin meneruskan ke percepatan 3 sesuai dengan kondisi engine yang saya gunakan, seharusnya pada percepatan 3 itu kurang lebih gerakannya seperti tadi. Ketika sudah percepatan 2, artinya ini menempel ke sini, kemudian ini meneruskan gerakan ke sini dan diteruskan ke countershaft. Saat akan melakukan percepatan 3 atau persneling dilanjutkan ke percepatan 3, maka yang terjadi pertama kali adalah gear yang ini melepaskan diri dengan yang ini. Itu untuk memastikan kondisi semua sistem bergerak bebas. Saat dia sudah mulai terlepas, maka gear yang ini akan bergerak ke depan, akan memasuki gear ini. Jadi pada percepatan 3, kembali yang bekerja adalah yang ini. Ketika putaran diteruskan oleh gear yang ini bersinggungan dengan yang ini, kemudian tadinya yang ini tidak bisa memutarkan shaftnya atau countershaft, namun ketika yang ini sudah menempel pada sini, maka putaran dari sini diteruskan ke sini. Dan karena sebelumnya sudah saya jelaskan kalau gear yang ini ikut memutarkan shaftnya, atau dengan kata lain ketika gear ini berputar maka shaftnya akan berputar, secara otomatis putaran akan diteruskan menuju gear depan. Itu untuk percepatan 3. Kemudian kita lanjutkan saja untuk percepatan 4, seperti yang juga sebelumnya terjadi. Sebelum percepatan 4 terjadi, maka gear ini akan rilis terlebih dahulu. Jadi sebelum percepatan 4, nanti gear ini akan kembali turun, bunyinya sama untuk melepaskan semua komponen agar bergerak bebas. Setelah itu gear yang ini akan maju ke sini. Tadinya gear yang ini berhubungan dengan ini, tetapi gear yang ini tidak ada kekuatan untuk memutarkan ini karena dia bergerak bebas. Nah, namun setelah gear yang ini menempel ke sini, akhirnya putaran dari main shaft atau input shaft diteruskan oleh gear ini, disambung oleh gear yang ini, kemudian dia diteruskan ke gear yang satunya lagi di seberangnya pada countershaft. Akhirnya terjadilah percepatan 4. Nah, begitulah gambaran sederhana proses kerja transmisi manual yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Saran saya diulang-ulang lagi, perlahan saja melihatnya. Diulang kembali untuk memahami step by step kerjanya transmisi manual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai di sini video kita kali ini. Salam channel Keluarga Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.